Kejaksaan Agung menetapkan MW, Ibu Ronald Tanur, sebagai pihak yang terlibat dalam kasus suap pada Senin 4 November 2024. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan pihaknya telah memeriksa 25 saksi terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Dari pemeriksaan saksi dan bukti, Kejagung menetapkan ibu dari terdakwa Ronald Tanur, Meriska Wijaya atau MW menjadi tersangka. Kohar menyebut penyidik sudah melakukan pemeriksaan maraton terhadap ibu Ronald Tanur. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MW, penyidik menemukan bukti cukup adanya tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh MW. Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Tindak pidana korupsi dan Kabid Humas, dan teristimewa buat rekan-rekan media. Kami sangat senang dan terus berterima kasih karena begitu tingginya kepedulian dari rekan-rekan media dalam melakukan update terkait dengan penanganan perkara yang ditangani di Kejaksaan Agung, khususnya di jajaran Jampitsus. Pada malam hari ini, Direktur Penyidikan akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan update atau perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana umum atas nama Ronald Tanur pada waktu yang lalu. Rekan-rekan media, sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan keterangannya, kami sampaikan bahwa penyidik dalam perkara ini hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 25 orang saksi. Dan dalam pemeriksaan saksi-saksi dimaksud, penyidik menemukan ada keterlibatan seseorang atau pihak dalam perkara ini setelah ditemukan ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti, dan nanti Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan. Yang kedua, bahwa perlu kami sampaikan, penyidik akan terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Oleh karenanya progres akan terus disampaikan, dan hingga saat ini baru 25 orang saksi yang diperiksa, tetapi ditemukan ada keterlibatan seseorang. Maka pada malam hari ini tentu kita dengarkan apa dan bagaimana substansi yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Untuk itu kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, khususnya teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan
terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara pidana umum terhadap tersangka pada saat itu Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman wartawan yang saya hormati, bahwa pada hari ini Senin tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 54 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 4 Oktober 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB ibu terpidana Ronald dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Tersangka MB, ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini pernah satu sekolah, jadi mereka sudah lama saling kenal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2023, LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excelso Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur. Pertemuan tersebut berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023, di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di LR menyampaikan kepada hal yang berat ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saya ulangi ya, bila tidak salah paham ini, LR meminta kepada YR minta tolong agar diperkenalkan
seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara nol tanur asal dari tersangka MB, dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka MB akan mengganti di kemudian hari. Di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara, RL selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang majelis hakim. Selama perkara nol tanur berproses sampai di Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum nol tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai urusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim. Telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Terhadap MW disangka melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MW ya, bukan MB, MW. Ya, supaya tidak salah tulis ya, MW. Ya, oke. Nah, jadi kalau M-nya ini, W dibalik ya. Ya. Baik. Jawab pos. Iya Pak, dari Jawa Pos izin bertanya Pak, dengan uang 1,5 M pada LR begitu Pak. Nah ini asal muasal dari 1,5 M ini berasal dari mana Pak? Apakah ini merupakan uang keluarga atau mungkin ini berasal dari suaminya atau seperti apa? Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah juga telah didalami untuk ayahnya Ronald Tanur ini ataupun suaminya ini mengetahui nggak uang yang diberikan kepada Lisa Rahmat yang kemudian digunakan sebagai suap pada 3 hakim? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, di Surabaya terdapat informasi penangkapan terhadap Ketua PN Surabaya. Kami ingin mengklarifikasi Pak, benarkah ada penangkapan itu
karena isunya cukup kencang di sana. 3 dulu itu Pak, masih ada yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sampaikan yang pertama bahwa isu penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, saya jawab tidak ada, tidak benar. Kemudian untuk uang 3,5 miliar, tadi saya sampaikan bahwa 1,5 miliar berasal dari Ibu tersangka, maaf Ibu Ronald Tanur, yaitu tersangka MW. Kenapa kok dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab, sudah lama saling berkenal, ya, sudah kenal sudah lama, karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah, sehingga yang aktif itu ibunya, ya. Itu uang dari mana? Ya, uang tentunya ya uang mereka, ya, uang mereka. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Saya rasa itu jawabannya. Suaminya mengetahui nggak Pak soal upaya suap ini? Iya, suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang suaminya tidak tahu jumlahnya. Jumlahnya dia tidak tahu karena memang suaminya sepertinya ya seorang pengusaha jarang di Surabaya. Ya. Silakan. Ya, saya Taufik dari CNN, izin mau bertanya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan. Tadi kan Pak Dirdik sempat menjelaskan kronologi pertemuannya kan, dan menariknya kan yang di sini sudah disebutkan bahwa LR ini sudah berkomunikasi dengan ZR untuk bertemu dengan hakim-hakim di PN Surabaya, dan artinya kan sudah ada pertemuan. Dan apakah yang pertama, apakah dalam putusan di PN Surabaya ZR ini juga sudah mendapatkan fee-nya begitu terkait pengaturan atau pertemuan antara LR dengan hakim di PN Surabaya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan kemarin kan disebutkan bahwa si ZR ini untuk kasus yang di kasasi MA juga sudah menerima biaya 5M untuk hakim MA dan 1M untuk sebagai fee imbalannya. Apakah sudah diketahui dana 6 miliar ini juga dekah dari ibunya Ronald Tanur atau tidak, seperti apa? Terus yang ketiga itu kan pada saat konferensi pertama kali kan disebutkan bahwa penyidik menyita total 20 miliar dari ketiga tersangka hakim dan tersangka Lisa Rahmat. Apakah artinya ada uang-uang itu semuanya uang suap atau masih didalami juga atau seperti apa? Ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa LR minta tolong kepada ZR. Jadi mereka sudah juga berteman lama juga ini terkait dengan perkara Ronald Tanur, di mana LR sebagai lawyer atau penasihat hukum. Apa maksud dan tujuannya? Karena LR ini kenal dengan pejabat di PN Surabaya, sehingga lewat ZR tadi maksudnya supaya bisa ketemu, bisa minta dipilihkan majelis. Itu ya yang pertama. Yang kedua, untuk uang yang 5 miliar ya yang disampaikan LR kepada ZR untuk kasasi, berdasarkan pengakuan dari LR itu adalah uang dari dia. Namun demikian tetap kita dalami, ya, ini penyidikan terus berjalan. Kita ingin tahu jelas dan pasti tentang kasus ini sesuai dengan yang sebenar-benarnya, itu ya. Jadi sabar, pasti nanti kita kasih tahu perkembangan berikutnya. Terkait yang pertama, artinya penegasan aja untuk permintaan tolong yang pertama untuk pertemuan di hakim dengan hakim di PN Surabaya itu tidak ada imbalan fee seperti itu, hanya murni sebatas minta tolong atau seperti apa? Sampai saat ini sebatas permintaan tolong. Ya.
terkait pertanyaan ketiga Pak, terkait 20M itu yang pas di awal total 20M yang ditemukan penyidik sementara. 20M itu penyitaan dari 4 tersangka, ya. Ini sedang kita dalami, ini uang apa saja, ya. Oke, Baik, masih ada? Silakan. Tadi kan permintaan tolong LR kepada ZR ini untuk Dari mana, Mas? dari Karet Merdeka Pak Wahid. Permintaan tolong kepada LR kepada ZR ini kan untuk mengatur majelis hakim di Surabaya ya. Bukankah apa ada juga upaya ZR kepada ketua PN karena kan untuk menunjuk hak hakim sidang itu kan dari ketua PN. Itu aja Pak. Ada peran ZR kepada ketua PN ya, komunikasi. Komunikasi ZR dengan ketua PN ya. Ini, apakah ada komunikasi antara ZR dengan ketua PN untuk pengurusan hakim-hakim tadi? Ya, ya? Pengaturan majelis ya. Jadi ZR ini hanya mengenalkan, ya. Selebihnya ZR tidak ikut di dalam pelaksanaan maupun pengurusan yang ada di Surabaya. Jelas ya? Mengenalkan dengan hakimnya atau dengan ketua PN? Iya, mengenalkan dengan pejabat yang ada di Surabaya, di PN sana. Ya, PN apa pengadilan tinggi Pak? Pengadilan Negeri PN. Ya, ya. Oke, masih? Oke? Pak, izin satu lagi Pak, nambah sedikit aja Pak. Boleh. Banyak juga. Banyak juga boleh. Rika Zarov ini kan di rumahnya, Zarov kan ini ditemukan 1 triliun Pak di rumahnya. Nah mungkin sudah ingat beliaunya dari perkara-perkara mana saja uang itu didapatkan atau memang sudah pikun Pak sehingga Jagung tidak bisa mendalaminya lagi Iya. terkait perkara-perkara itu. Ya. Yuk. Jadi 920 miliar kami tanyakan, penyidik tanyakan, dan sampai saat ini karena duitnya banyak sekali masih belum selesai. Ya, sabar. Orang namanya sudah terlalu lama, terlalu banyak, jadi perlu mengingatkan kembali. Ya, sabar. Yang pasti kita tanyakan, yang pasti kita periksa yang bersangkutan. Dari mana uang itu dan untuk apa? Oh berarti ada identifikasi terhadap 150 miliar yang menjadi bagian dari 1 triliun itu Pak, atau gimana? Pokoknya semuanya kita tanyakan uang itu dari mana. Ya, saya juga tidak mungkin memaksa dia harus ngaku dari si A si B. Nanti pasti akan kita sampaikan. Mbak itu tadi udah sejak lama nih. Izin dari Kompas TV, Pak, izin tanya soal untuk 3 hakim agung Mahkamah Agung yang memberikan putusan kasasi untuk Ronald Tanur ini, ada kemungkinan mau diperiksa juga Pak atas sebagai saksi atau apa dari pihak? Ya, untuk malam ini kita konfes terkait dengan perkara yang di Surabaya, ya. Perkara ini kan ada 2, satunya di kaitan Jakarta, yaitu kasasi. Saya sampaikan siapapun yang terlibat dalam perkara ini pasti nanti akan kita mintai keterangan. Ya. Yang dari Tempo depannya? Oh sama? Lain kali apa? Pak Ayu dari Dirto, terakhir itu kan kalau yang terkait 920 M itu yang Zarov Richard itu kan Bapak bilang kan istrinya juga sudah pernah
pernah diperiksa ya, dan penelusuran terkait dengan dugaan penyembunyian aset keluarga itu juga sudah berproses. Nah ini ngegandeng PPATK atau gimana? Terus aset-aset yang dicari kira-kira nemuin kendala atau enggak, atau udah ada indikasi aset-aset atas nama keluarganya pakai bank? Iya, kita sudah minta ke PPATK untuk terkait dengan transaksi-transaksi yang bersangkutan, ya. Tapi kan tidak bisa langsung diberi, kita harus tunggu dulu, sabar. Kita sudah minta. Bahkan kita juga minta beberapa bank untuk mengetahui simpanan para tersangka. Kita sudah lakukan, dan juga yang terakhir kita sudah melakukan penelusuran aset-aset mereka yang ada di bawah Kasubdit penelusuran aset di Jampitsus. Semua kita lakukan secara maksimal. Nusantara, silakan. Nusantara, Pak. Pak, mau konfirmasi aja, berarti setelah tadi kan ditetapkan langsung ditingkatkan menjadi tersangka, berarti MW ini sekarang sudah resmi ditahan atau seperti apa? Terus yang kedua, ini kan katanya masih terus mendalami penyidikan, apakah nantinya akan mengarah kepada ayah Ronald Tanur, karena kan ini ibunya sudah jadi tersangka nih, apakah nantinya akan ada penyidikan ini bisa mengarah ke ayah Ronald Tanur? Saat ya. Sudah? Pak, soal kedatangan tim internal dari MA mungkin Pak, untuk koordinasi pemeriksaan terhadap ZR ini Pak. Apa yang mau ditanya sih? Benarkah kedatangan tim internal itu, dan mungkin bagaimana koordinasinya biar apa yang dilakukan di MA tidak juga mengganggu penegakan hukum yang ada di Kejaksaan Agung, begitu Pak? Iya. Hari ini tadi siang sampai sore itu tim pemeriksa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, dari Ketua Muda Pengawasan datang di Kejaksaan Agung, datang di Pitjus. Tetapi kita hanya memfasilitasi, menyediakan tempat dan mengundang atau memanggil tersangka YTR. Kenapa? Karena yang bersangkutan dalam status tahanan penyidik. Apa isinya? Kami tidak ikut di dalam itu karena itu urusan internal Mahkamah Agung. Ya, silakan nanti ditanya ke Mahkamah Agung. Ya, kira jelas itu. Masih ada? Bisa, Pak? Nggak, ini dulu. Maksudnya jangan besok kok ada lagi pertanyaan gitu ya kan. Nah, kalau bisa malam ini pertanyaan yang kalau udah oke? Cukup ya? Cukup? Cukup. Masih ada? Ya. Baik, cukup. Jadi saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media untuk sudah berlelah-lelah ya. Memang agak terlambat karena harus ada koordinasi dengan di Jawa Timur ya. Mengenai video barangkali nanti ini sedang disusun, bukan disusun ya, sedang dikirim, nanti bisa dibagikan kepada rekan-rekan media ya, karena penetapan tersangka dan penahanannya. Saya kira begitu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.